Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya melanjutkan pertemuan yang kemarin, di mana pertemuan yang kemarin sampai pada keterangan kalimat huruf. Sekarang melanjutkan tentang skema isim. Nanti di sini ada praktik 1, praktik 2, praktik 3. Nanti setelah jilid 1 itu hatam, kita akan praktik di sini. Ketika jilid 1 hatam semuanya, kita praktik di sini seputar jilid 1 dari awal sampai belakang. Sekarang lanjut pada skema isim. Skema isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Setelah nanti menjelaskan tentang mu'rab mabni, lanjut pada makrifat dan nakiro. Setelah membahas makrifat dan nakiro, lanjut pada mudzakkar dan muannas. Setelah membahas mudzakkar muannas, lanjut pada mustaq dan jamil. Di sini nanti dibahas di jilid 2. Sekarang membahas tentang mu'rab mabni dulu. Mu'rab. Apa itu mu'rab? Mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah. Jadi mu'rab itu bacaan akhirnya itu bisa berubah. Kalau bacaan akhirnya bisa berubah, berarti dihukumi mu'rab. Disebabkan amil yang berbeda-beda. Kalau amil yang masuk pada kalimat tersebut memerintah rofa, maka kalimat tersebut dibaca rofa. Kalau kalimat tersebut yang masuk memerintah nasab, maka kalimat tersebut dibaca nasab. Kalau kalimat tersebut yang masuk memerintah jar, maka dibaca jar. Jadi tergantung dari amil yang masuk. Baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Contoh, yang waktu rofa. Wa kanallahu alima. Lafadz Allahu di sini kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Al. Ada berapa tandanya isim? 4. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa dihukumi mu'rab? Karena lafadz Allahu di sini bisa berubah. Lafadz Allahu di sini dibaca rofa dengan dhammah. Kenapa? Karena amil yang masuk pada lafadz Allahu di sini memerintah rofa, yaitu kana. Di mana pengamalannya kana di sini memerintah rofa pada isim dan menasabkan terhadap khobar. Jadi lafadz Allah di sini dibaca rofa. Kenapa? Karena amil yang masuk ini memerintah rofa. Jadi nanti tergantung amil yang berbeda-beda. Lafadz Allah di sini bisa dibaca nasab nanti. Pindah. Ini yang dibaca nasab. Innallaha astafaki. Lafadz Allah di sini dibaca nasab. Kenapa? Karena amil yang masuk pada lafadz Allah di sini memerintah nasab. Apa amilnya? Yaitu lafadz inna. Yang asalnya dibaca rofa, ini berubah menjadi nasab. Jadi tergantung amil yang masuk. Kalau lafadz Allah di depan ini dibaca rofa, karena amil yang masuk itu memerintah rofa. Kalau lafadz inna hastofaki, Allah di sini dibaca nasab, karena amil yang masuk itu memerintah nasab. Jadi kan berubah, yang asalnya dibaca rofa berubah menjadi nasab. Tergantung dari amil yang masuk. Lanjut yang contoh yang ngejar. Walillahil asmaul husna. Lillahi. Lillahi di sini dibaca jar. Kenapa? Karena amil yang masuk itu memerintah jar. Apa amilnya? Yaitu huruf jar. Sehingga lafadz Allah di sini dibaca jar. Yang asalnya dibaca rofa berubah menjadi nasab. Yang asalnya dibaca nasab berubah menjadi jar. Jadi tergantung amil yang masuk. Contoh lain, ini yang i'rabnya jelas, perubahannya jelas. Lafadz Allahu berubah menjadi Allah. Lafadz Allah berubah menjadi lillahi. Ini yang perubahannya jelas. Kalau yang perubahannya diperkirakan bagaimana? Qala Musa. Contoh, qala Musa. Musa di sini i'rabnya i'rab rofa. Karena amil yang masuk itu memerintah rofa. Musa di sini perubahannya secara perkiraan. Kenapa? Karena isim mangkus. Isim mangkus itu i'rabnya menggunakan harkat yang dikira-kirakan. Terus contoh lain, ataina Musal huda. Lafadz al-huda di sini i'rabnya i'rab nasab. Lafadz Musa, bukan al-huda, Musa. Lafadz Musa di sini i'rabnya i'rab nasab. Yang asalnya dibaca rofa berubah menjadi nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena amil yang masuk di sini memerintah nasab. Cuman Musa di sini perubahannya dengan cara perkiraan.
Karena kenapa? Karena isim mangkus, isim maksur, karena isim maksur, bukan isim mangkus, isim maksur. Karena isim maksur, di mana isim maksur itu i'rabnya menggunakan perkiraan semua, rofa dengan dhamma muqaddarah, nasab dengan fathah muqaddarah, dan jar dengan kasrah muqaddarah. Terus lanjut pada contoh selanjutnya, hal ataka hadisu Musa. Musa di sini i'rabnya i'rab jar. Kenapa? Karena menjadi mudhaf ilaih. Sedangkan hukum dari mudhaf ilaih itu dibaca jar. Di sini kan ada perubahan. Yang asalnya dibaca rofa berubah menjadi nasab. Yang asalnya dibaca nasab berubah menjadi dibaca jar. Kenapa? Karena di sini hukumnya mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah tergantung dari amil yang masuk. Juga Musa di sini perubahannya dengan cara perkiraan. Kalau lafadz Allah di sini perubahannya secara jelas. Kalau dalam lafadz Musa di sini perubahannya secara perkiraan. Terus mabni di sini adalah kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah meskipun ada amil yang berbeda-beda. Kalau mabni ini justru sebaliknya mu'rab. Kalau mu'rab ini bisa berubah, yang mabni ini tidak bisa berubah. Lafadz yang rofa yaitu man. Qad aflaha man zakkaha. Man di sini mu'rab apa mabni? Mabni. Kenapa? Karena man di sini tidak bisa berubah meskipun amil yang masuk di sini memerintah rofa. Man di sini tetap dibaca man meskipun i'rabnya rofa. Kenapa? Karena ini hukumnya mabni, tidak bisa berubah. Ini yang waktu rofa. Yang waktu nasab, yudkhilu may yasha. Lafadz man di sini tidak bisa berubah. Dihukumi mu'rab mabni. Kenapa? Karena man di sini tidak bisa berubah meskipun amil yang masuk di sini memerintah nasab. Jadi man di sini tetap dibaca man, tidak berubah menjadi mana atau minah, itu tidak bisa berubah karena man di sini hukumnya mabni. Contoh lain yang jar, biman huwa ahda. Biman, man di sini i'rabnya i'rab jar, cuman tetap dibaca man, tidak dibaca bimani, tidak bisa. Kenapa? Karena man di sini hukumnya mabni. Mabni ini tidak bisa berubah. Jadi yang dibaca rofa tetap dibaca man, yang dibaca nasab tetap dibaca man, yang dibaca jar tetap dibaca man. Kenapa? Karena tidak bisa berubah, hukumnya mabni. Contoh lain, kul nahbitu minha. Nah, di sini i'rabnya i'rab rofa karena amil yang masuk itu memerintah rofa. Tapi anna di sini meskipun i'rabnya rofa tetap dibaca anna, tidak dibaca no. Tetap dibaca anna. Kenapa? Karena anna di sini hukumnya mabni. Mabni itu tidak bisa berubah. Wa tawaffana ma'al abrar yang waktu nasab yaitu lafadz na. Na di sini i'rabnya nasab. Meskipun waktunya nasab dalam i'rabnya i'rab nasab, na di sini tetap dibaca na, tidak bisa berubah. Kenapa? Karena hukumnya mabni. Mabni itu tidak bisa berubah. Contoh lain yang waktu jar, wa kafa bina hasibin. Bina, nah di sini i'rabnya jar. Nah amil yang masuk itu memerintah jar yaitu bi lafadz bi. Anna itu tetap dibaca na meskipun i'rabnya jar, tidak dibaca ni. Kenapa? Karena anna tersebut hukumnya mabni, tidak bisa berubah. Nih kan, waktu rofa tetap dibaca na, waktu nasab tetap dibaca na, dan waktu jar tetap dibaca na. Kenapa? Karena di sini hukumnya mabni, jadi tidak bisa berubah. Lanjut amil. Keterangan, amil adalah penyebab berubahnya akhir kalimat. Amil itu penyebab berubahnya akhir kalimat. Jadi berubahnya akhir kalimat itu tergantung amil yang masuk. Kalau amil yang masuk di situ memerintah rofa, maka lafadz tersebut dibaca rofa. Kalau amil tersebut memerintah nasab, maka lafadz tersebut dibaca nasab. Kalau amil yang masuk memerintah jar, maka lafadz tersebut dibaca jar. Contoh, min ju'in. Ju'in di sini dibaca jar. Kenapa? Karena amil yang masuk di situ dibaca jar, memerintah jar. Apa amil yang masuk? Itu lafadz min. Min di sini huruf jar. Kalau ada huruf jar, maka lafadz setelahnya itu pasti dibaca jar. Ju'in itu dibaca jar. Kenapa? Karena amil yang masuk itu memerintah jar. Seperti itu. Lanjut. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mabni ada 3, isim domir, isim mausul, isim isyarah.
Yang mu'rab itu ada 10. Isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim ghairu munsharif, isim maksur, isim mangkus, isim yang mudhaf pada ya mutakallim. Nazamnya wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Fi'il juga ada yang mu'rab, juga ada yang mabni. Yang mabni ada 2, yaitu fi'il madhi dan fi'il amar, dan yang mu'rab ada 1, yaitu fi'il mudhari. Nazamnya wa fi'lu amrin wa mudin buniyah wa arabu mudhari'an in ariyah. Semua huruf hukumnya mabni atau tetap. Jadi semua huruf, semua kalimat huruf yang sudah dijelaskan di depan, semua kalimat huruf itu hukumnya mabni, tidak bisa berubah. Contoh, min itu waktu rofa man tadi, contoh tadi man itu tetap dibaca naman, meskipun waktu rofa atau waktu nasab atau waktu jar tetap dibaca man, karena hukumnya mabni. Atau min di sini kalimat huruf min itu kalimat huruf jar. Min itu tetap dibaca min, waktu rofa, waktu nasab, waktu jar itu tetap dibaca min. Atau contoh lain fi itu huruf jar, waktu rofa tetap dibaca fi, waktu nasab tetap dibaca fi, waktu jar tetap dibaca fi. Kenapa? Karena fi itu kalimat huruf, sedangkan hukumnya huruf itu mabni itu tetap tidak bisa berubah. Nazamnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayusakkana. Contoh isim mabni, isim domir, kama arsalna fikum. Kum di sini kalimat isim, mu'rab apa mabni? Mabni yang mana? Isim domir. Kum di sini isim domir. Sini contoh dari isim domir. Terus yang kedua isim mausul, illa alalladzi fatoroni. Alladzi di sini kalimat isim, mu'rab apa mabni yang mana? Isim domir. Terus yang selanjutnya isim isyarah, wa min hadzal kismil ma'u. Hadza di sini kalimat isim, mu'rab apa mabni yang mana? Isim isyarah. Nanti penjelasan lengkapnya tentang isim dhamir, isim mausul, isim isyarah di sini akan dijelaskan di jilid 2. Nanti kalau sudah jilid 2 penjelasan lengkapnya. Lanjut pada i'rab. I'rab di situ ada 4. Di sini ada 4. Ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, ada i'rab jar, ada i'rab jazm. Nazamnya aksamuhu arba'atun faltu tabar raf'un wa nasbun wa kada jismun wa jar. Tanda asal i'rab. Tanda asal i'rab itu rafa dengan dhamma. Contoh muslimun. Muslimun ini i'rabnya i'rab rafa. Rafa dengan dhamma. Tanda asal i'rab rafa di sini menggunakan dhamma. Karena nanti di belakang ada i'rab rafa yang justru tidak menggunakan dhamma. Seperti contoh isim tasniyah, rafa'nya dengan alif. Jamak mudzakkar salim, rafa'nya dengan waw. Jadi dhamma di sini adalah tanda asal dari i'rab rafa. Terus selanjutnya yaitu i'rab nasab. Nasab tanda asal i'rab nasab itu menggunakan fathah. Contoh musliman. Musliman di sini i'rabnya i'rab apa? I'rab nasab. Nasabnya dengan apa? Fathah. Tanda asal i'rab nasab itu fathah. Dan di belakang ada i'rab nasab yang justru tidak menggunakan fathah. Contoh isim tasniyah nasabnya dengan iya, jamak mudzakkar salim nasabnya dengan iya, terus jamak muannas salim nasabnya dengan kasrah. Di tanda asal i'rab itu fathah. Jadi kalau tidak menggunakan fathah itu berarti bukan tanda asal. Yang i'rab jar tanda asal i'rab yang jar itu kasrah. Contoh muslimin. Muslimin di sini i'rabnya i'rab jar. Tanda jarnya dengan apa? Kasrah. Muslimin tanda asal i'rab di sini menggunakan kasrah. Nanti di belakang ada i'rab jar yang justru tidak menggunakan kasrah. Contoh isim tasniyah itu jarnya dengan iya, jamak mudzakkar salim itu jarnya dengan iya, dan jamak muannas salim itu jamak muannas salim itu jarnya dengan kasrah. Jadi isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim itu jarnya menggunakan iya. Berarti isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim itu jarnya bukan dengan tanda asal. Karena tanda asal i'rab itu adalah kasrah. Tanda asal i'rab jar itu kasrah.
Jasam itu menggunakan sukun. Contoh lam yaf'ol, yaf'ol di sini i'rabnya i'rab jasam. Jasamnya dengan apa? Sukun. Jadi tanda asal dari i'rab jasam itu sukun. Kalau bukan sukun berarti itu bukan tanda asal. Nazamnya farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wajazim bitaskinin wa ghairu ma dzukir yanubunahu ja'ahu bani namir. Penggunaan i'rab ada i'rab untuk isim ada 3, rofa, nasab, jar. I'rab untuk fi'il ada 3, rofa, nasab, jasam. Isim tidak bisa di i'rab jasam, fi'il tidak bisa di i'rab jar. Jadi penggunaan i'rab untuk isim itu ada 3, yaitu rofa, nasab, dan jar. I'rab untuk fi'il ada 3, rofa, nasab, dan jasam. Isim itu tidak bisa di i'rab jasam dan fi'il tidak bisa di i'rab jar. Nadamnya wal kullu ghairal jasmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdun tana. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjut nanti pada pertemuan selanjutnya, itu tentang isim mufrad. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.